Saudara Super Radio, pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang pemuda biasa, pengarit rumput di kandang kuda, yang kelak takdirnya berubah menjadi penguasa tertinggi di salah satu imperium terbesar Nusantara? Kali ini, mari kita berjalan-jalan ke sudut Kabupaten Jombang, tepatnya di Desa Palombo, Kecamatan Megaluh, yang tersimpan sebuah situs religi dan budaya yang menjadi saksi awal mula perjalanan hidup sang pahlawan legendaris. Inilah petilasan Damarwulan. Bagi masyarakat Jawa, nama Damarwulan bukan sekedar tokoh dalam kisah sastra Serat Damarwulan. Dalam tradisi tutur lokal, tempat ini dipercaya sebagai lokasi di mana Damarwulan tumbuh dan dibesarkan sejak belia oleh sang ibu, Nyai Palupi, bersama ayahnya, Patih Maudara. Namun, masa kecil pemuda ini jauh dari kata manis, saudara. Karena persaingan politik internal dan ancaman dari pihak kepatihan yang ingin menyingkirkannya, keselamatan bayi Damarwulan kerap terancam. Ia harus disembunyikan dan disamarkan dengan cara yang sangat bersahaja. Demi masa depan sang putra, Patih Maudara kemudian memilih jalan olah spiritual. Beliau mengundurkan diri dari hiruk-pikuk pemerintahan untuk bertapa menjadi seorang resi, sekaligus menggembleng fisik dan mental Damarwulan. Setelah beranjak dewasa, Damarwulan pergi mengabdi ke keraton di bawah pamannya sendiri, Patih Logendar. Tapi alih-alih diberi jabatan terhormat, ia justru diberi ujian kerendahan hati. Ditugaskan menjadi pencari rumput dan perawat kuda kepatihan. Disitulah sebuah sendang kuno di Palombo ini menjadi saksi bagaimana ia menempa kesabaran dan keteguhan hatinya. Ujian terberat pun tiba ketika Majapahit berada di ambang krisis akibat pemberontakan Adipati Menak Jinggo dari Blambangan. Sang ratu, Ratu Kencana Wungu, yang dalam peta sejarah kerap dikaitkan dengan masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi atau Suhita pada abad ke-15, membuka sayembara besar. Meski sempat menderita kekalahan di awal pertempuran, keberanian Damarwulan yang tak gentar ditambah bantuan pusaka legendaris Gada Wesi Kuning berhasil menumpas Menak Jinggo. Kemenangan ini membawanya menduduki tahta tertinggi sebagai Raja Majapahit. Saudara Super Radio, hingga hari ini petilasan Damarwulan di Megaluh tak pernah sepi dari peziarah. Mereka yang datang bukan cuma penasaran dengan cerita sejarah, tapi juga datang untuk memanjatkan doa dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Saudara, sebuah warisan keteladanan yang bisa kita petik dari bumi Palombo adalah bahwa kerja keras, ujian ketulusan hati, dan kerendahan jiwa tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pada akhirnya, perjuangan yang tulus akan selalu menemukan jalannya menuju kejayaan. Jangan lupa untuk klik like, berikan komentar terbaik Anda, dan bagikan kisah ini.